Menjadi Kapolresta inovatif untuk Kota Bandung membuat Kusworo Wibowo terus berjuang untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Seperti halnya pemberian penghargaan yang rutin dilakukan setiap bulan untuk masyarakat atau anggota yang aktif dalam pelayanan maupun penegakan. Organisasi itu melihat bahwa anggota yang berprestasi itu akan diberikan penghargaan. Anggota yang bermasalah itu akan diberikan punishment. Begitu pula dengan masyarakat. Nantinya masyarakat akan melihat, oh ternyata kalau kami berdedikasi, berkontribusi positif dalam menjaga keamanan, itu ada penghargaan loh dari Polresta Bandung. Ketika ada pencuri motor, lagi menenteng motornya, itu cepat terungkap kasusnya karena ada masyarakat yang melihat bahwa motor yang ditenteng itu adalah identik dengan motor yang dicuri beberapa waktu yang lalu. Masyarakat segera menginformasikan kepada Babin Kamtipmas setempat. Kemudian Babin Kamtipmasnya pun, poin plus kedua adalah dia segera merespon. Bisa aja begitu dapat informasi karena dia malas, dia capek, nanti dulu deh dia meresponnya. Tapi saat itu juga dia langsung merespon kepada fungsi reskrim Polsek. Dan ini yang menurut kami motivasinya cukup tinggi untuk bisa mendapatkan prestasi sehingga kami berikan prestasi. Dan masyarakatnya yang tadi melaporkan itu kami berikan penghargaan berikut dengan perangkat desa dan RW-nya. Dengan adanya penghargaan ini saya sangat bersyukur. Namun tidak ada atau adanya penghargaan ini saya sebagai anggota Polri sudah semestinya bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat. Saya cuma membantu masyarakat, saya juga tidak tahu bakal dikasih penghargaan sama Bapak Kapolres. Kalau untuk orang lain ya mungkin bisa jadi motivasi lah. Maraknya aktivitas geng motor di Kota Bandung menjadikannya salah satu aspek yang terus dibendung. Bagaimana Kepolisian Kota Bandung berusaha untuk mengkondisikan hal tersebut agar masyarakat luas lebih beruntung. Komunitas tertentu menjadi cikal bakal geng motor pada awalnya. Kami sudah buat himbauan, spanduk-spanduk sudah kami buat. Namun kami berpikir kami kali ini mencoba untuk membuat film pendek, hanya durasi 10 menit. Tapi di situ memperlihatkan bahwa dua remaja dihadapkan pada satu peristiwa, yaitu bertemunya dengan kumpulan geng motor. Kemudian ketika berhadapan, yang satu memutuskan untuk ikut-ikutan geng motor, yang satu memutuskan untuk tidak ikut geng motor. 5 tahun kemudian, yang memutuskan ikut-ikutan geng motor, maka berakhir di sel tahanan Polresta Bandung. Sedangkan yang tidak ikut-ikutan geng motor, yang bersangkutan sukses memiliki karirnya dalam dunia kerja, memiliki keluarga yang baik, memiliki kehidupan yang baik, menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat. Dan kami harap film yang berdurasi 10 menit ini bisa menggugah generasi muda, mereka bisa melihat bahwa itu bisa menjadi bekal. Generasi muda bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya menjadi lebih baik dan gemilang dibandingkan dengan berada di komunitas yang negatif yang menjauhkan yang bersangkutan dari cita-citanya. Kalau menurut aku dari nonton himbauan yang tadi tuh bagus banget ya, jadi bikin kita kayak dimikirin kayak geng motor tuh gak bagus lah buat kita, apalagi buat masa depan kita. Sudah pasti ini kan tentang keputusannya, jadi setelah nonton ini saya lebih tahu lagi gimana caranya untuk memilih keputusan untuk masa depan. Jangan sampai kita salah memilih di hari sekarang karena dampaknya bakal datang di masa yang akan datang. Dan nanti malam ada perekrutan buat anggota baru, lo harus ikut. Tingkat kejahatan yang melibatkan remaja di Kota Bandung tidak cukup sampai geng motor saja. Kasus yang bahkan lebih dibenci oleh masyarakat yakni curanmor menjadi sarana baru oleh mereka untuk bertindak secara kriminal dan merugikan banyak orang. Dari 35 tersangka yang baru saja diringkus, sekitar 20%-nya adalah anak di bawah umur. Ya, jadi kita baru saja press release tadi, dari 35 tersangka yang kita hadirkan hari ini,
8 diantaranya itu anak di bawah umur. Ya, jadi secara miris memang kita harus akui bahwasanya memang kejahatan ini masih terus terjadi dan kondisinya diperparah dengan banyaknya anak-anak di bawah umur yang ikut terlibat dalam kejadian ini. Biasanya pelaku ini yang kita amankan tidak hanya sekali melakukan kejahatannya. Terhadap pelaku yang membuat ulangi korban yang membuat laporan polisi tentu lebih mudah kita dapat mengidentifikasi, dan memang apabila barang buktinya ada bersama pelaku saat itu ataupun penadahnya, kita segera identifikasi sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin, karena biasanya dari tampilan luar itu sudah berubah, baik itu plat nomornya ataupun kemudian tampilan luar warnanya dirubah dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang sulit dirubah ini adalah nomor rangka dan nomor mesin. Di situ kita cocokkan dengan laporan polisi yang kita miliki, baik itu di Polsek, Polres maupun dari IMP. Kita ada namanya manajemen penyidikan, dan itu sudah terkoneksi secara nasional, sehingga kita tinggal cek nomor rangka nomor mesin kendaraan yang kita amankan tersebut itu miliknya siapa, apakah ada laporan polisi di daerah tertentu atau di Polres kita, sehingga kita dapat hubungi korbannya untuk dapat datang ke Polres, kita minta keterangan dan nantinya kita kembalikan barang buktinya. Jadi biasanya kita menerima laporan baik itu melalui 110, kemudian bisa juga korban langsung datang ke lokasi di mana kepolisian terdekat, baik itu Polsek maupun Polres, untuk melaporkan terkait dengan dugaan adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor. Nah, dari itu kita berdasarkan perintah Bapak Kapolres segera melaksanakan penyelidikan yang didahului dengan pengecekan TKP. Nah, berdasarkan apa yang kita temukan di TKP, kemudian kita kembangkan dengan melakukan penyelidikan sehingga mengarah kepada terduga pelaku, sehingga kita lakukan hunting dan pencarian terhadap pelaku tersebut, kita amankan, dan langsung kita laksanakan proses pemberkasan sidik sampai dengan nantinya kita limpahkan ke kejaksaan. Banyaknya motor yang berhasil kami amankan hasil curanmor dan kendaraan apa saja, sehingga masyarakat bisa langsung menghubungi kami berkaitan dengan motornya masyarakat yang ada dalam pengawasan kepolisian sebagai barang bukti. Pada saat kami lakukan press conference, biasanya masyarakat langsung kami undang. Ketika ada masyarakat yang tidak bisa datang ke Polres untuk mengambil motornya, maka kami menawarkan terlebih dahulu, ada di rumah jam berapa, kami akan antar. Pokoknya saya tidak bisa berkata-kata selain ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolresta Bandung dan jajaran, berikut juga Polsek Cangkuang, berikut jajaran. Alhamdulillah motor saya yang ini sudah lama hilang, pada akhirnya bisa kembali. Dan tentu Kabupaten Bandung ini merasa terbantu. Kenapa? Karena saya lihat bahwa angka kasus dan kriminalitas di Kabupaten Bandung ini menurun, Pak. Dibandingkan 2022 ini sekitar 800 kasus, tahun 2023 setengahnya 400 kasus lah. Artinya ada penanganan yang tentunya secara persuasif, yang tentunya ini akan menjadi dampak yang sangat positif. Kata kuncinya adalah kami harus dekat dengan masyarakat. Masyarakat harus sayang sama polisi, supaya dengan masyarakat suka sama polisi, sayang sama polisi, himbauan yang dilakukan oleh polisi bisa diterima dengan baik. Tidak dengan sifat defensif, tapi minimal mau dengar dulu. Polisi ini apa sih? Dan untuk upaya kami bisa dekat dengan masyarakat, kami harus tahu apa keluhan masyarakat, apa problematika masyarakat yang kami bisa bantu. Di antaranya yang kami lakukan beberapa waktu lalu kemarin, yaitu bedah rumah dan juga pemberian bantuan sumur bor. Ada satu desa yang ada 35 kakak, itu kesulitan air bersih. Ditambah lagi dengan suasana musim kemarau, yang memang kesulitan air, yang bersangkutan 35 kakak ini terpaksa harus ke desa sebelah. Selagi kami bisa, kami urun rembuk dengan para perwira untuk berkontribusi positif. Akhirnya kami membuat sumur bor, tadi dibor dengan kedalaman 75 meter, airnya cukup deras keluar, kami siapkan dengan tandon, kemudian kami resmikan dan kita lihat bersama tadi bahwa masyarakat sangat antusias. Alhamdulillah sepanjang ada ini sumur bor, warga RW 10 dan masyarakat RT 2 mengucapkan terima kasih, itu yang paling utama.
Karena di sini kan warga ini yang paling mungkin yang paling dominan yang sering kekeringan air gitu kalau tiba musim kemarau gitu. Kemudian berkaitan dengan bedah rumah, kriteria rumah tidak layak huni yang kami bedah rumahnya menjadi layak huni diantaranya adalah memastikan bahwa pemilik atau kepala keluarga dari rumah itu telah mengajukan namun ditolak. Yang kedua, memastikan bahwa tanah, lahan yang dibangun di atas lahan tersebut adalah lahan milik pribadi yang dikuatkan dengan minimal sertifikat hak milik. Yang ketiga, berkaitan dengan potensi konflik ada atau tidak di sana. Jangan sampai begitu kami bantu bangun rumahnya, tapi justru menimbulkan sengketa lahan atau potensi konflik baru. Di antara yang tidak diakomodir oleh pemerintah, mana-mana saja, dan di antara yang ada, kami pilih yang paling membutuhkan bantuan. Kasim Kuring, tos marhatoskeun Bapak Kapolres Kota Bandung, sabesar-besarna abdi nuhun sageungna tos dipasihan ka Bapak Kapolres, hatur nuhun tos ngabangtosan saageng-agengna nuhun wapil khusus ke masyarakat Desa Sinang Panon ti jajar-jajaran.